Shalom, salam sade, salam hari Sabtu, salam weekend, salam BTC hijau. Ya, menjelang pelantikan ya, tinggal 3 hari lagi. Hari ini 18, 19, 20, hari Senin ya, pelantikannya. Ya, kita lihatlah. Jadi Jumat ini itu market dipoles hijau semua ya, kecuali emas. Ya, emas lumayan semalam, lumayan cuannya karena saya yakin dia agak drop, dia udah naik lumayan di 2717 pas newsnya juga keluar itu bahwasanya akan gencatan senjata antara Hamas dengan Israel, ada kesepakatan gencatan senjata dan akan bertukar tahanan ya. Masing-masing serahkan tahanannya, ada kesepakatan. Jadi maka kelihatan di situ agak cool down ya. Nah, saya pikir ya emas bisa turun gitu. Ya semalam lumayan dapat short di South semalam ya. Lain semua pada hijau. Saham rupanya balik lagi. Jadi sebelum inauguration ini di Permak kelihatan hijau ya. Seolah-olah baik sebelum penyerahan. Nanti setelah serahan, nah baru lu lihat tuh, baru tahu. Jadi anyway, sebelum ini kita bahas ke depannya. Sekarang saya buat video posisi market cap masih naik plus 1,6%, 1,7 lah ya. Tadi dia nutup di 104 ya. Tadi malam sempet dia ke 105,8 gitu ya. Terus pas nutupnya di 104 ya. Secara daily-nya masih hijau, bullish candle ya. Volume transaksi juga masih naik, tapi nggak banyak, 5,7% di 167,2 billion. Nah, yang nggak enaknya BTC-nya menguat juga ini. Dominance-nya terus menguat juga. Semalam altcoin agak udah lumayan hijau-hijau selain itu. Nah, tapi terus BTC dominance menguat, akhirnya sekarang mulai rada merah balik. Ya kan? Jadi semalam dia sorong sempet BTC dominance masih 56,3 ya. Itu altcoin sebagian perform masih oke, hijau-hijau balik kelihatan enak. Nggak taunya terus mulai menguat di 56,7 sekarang. 56,7 ya, mulai pada beberapa koreksi gitu ya. Nah, sekarang habis tutup candle ini saya buat video, agak drop dia BTC ya. Ini barusan agak drop dia ya. Memang kalau mau scalping, kalau saya posisi gini short dulu, scalping dapat cabut ya. BTC di 102,823 ini saya buat video ya. ETH di 3.357, semalam sempet 34 something ya, agak drop balik di 3.358 sekarang. XRP juga mulai koreksi, kan udah naik lumayan. Ini agak koreksi dikit, nggak banyak lah, koreksinya sekitar baru 2,8% ya, di 3.20 sen. Solana juga dengan BTC ini karena ngaruh BTC dominance ini yang menguat, makanya akhirnya dia agak koreksi balik ya. Nah, kalau mau scalping kondisi saat begini ya, pengen cari scalping short sih ya. Short coin yang udah agak lumayan naik ya. Semalam saya long ETC dapat juga dikit. Kemarin saya crypto ambil nggak, terus saya lihat, saya agak yakin di ETC bisa dapat gitu. Semalam ya dapat tipis, lumayan saw sih semalam. Saw yang lumayan.
ETC dikit aja lah, dapat dikit ya. Ada rezeki lah. Semalam dua arah lah ya. Ya kadang lagi oke, boleh lah gitu ya. Nah ini kelihatan karena dominans menguat pada agak mulai merah tipis ya. Nah, kecuali yang udah naik-naik lumayan ya agak ini. Kemarin itu Habar, Algo yang udah naik ini agak lumayan dia dropnya ya. Litecoin. Ini LTC udah drop sekitar 4,7%. Saya rasa masih bisa drop dikit lagi. LTC, Litecoin juga bisa di short ya. Kelihatan beberapa coin bisa di short. Tapi kalau Habar jangan, kayaknya udah lumayan dia koreksi dikit. Dia kan sempet kemarin itu sampai ke 50 sen loh. Nah ini udah di 37 sen, saya rasa nggak ini lagi. Ya, Habar mungkin kalau pengen long bisa long dikit. Habar, mungkin nanti dia balik ke 38 sen gitu. Tapi tipis. Kalau saya sih nggak mau cari long kondisi begini, lebih mencondong kalau saya mau scalping saya akan cari short lagi dengan BTC dominance yang menguat ya. Terutama koin-koin lama yang agak naik ya. Terus ini Bong sempat mantul. Nah, Bong bisa di short nih. Ya. Tadi sempat mantul ke 33 something, hampir ke 34, kepala 33 something. Ini mungkin bisa balik ke 31, 32 gitu. Bong. 30, 31 kepala bisa juga di short itu. Beberapa lah yang tiba-tiba mantul, ini kayaknya bisa di short balik kalau mau scalping ya. Tapi istilahnya dapat cabut ini. Nah, semalam itu dolar menguat balik ya, dipoles lah pokoknya. Menuju pelantikan inauguration ya, dipoles seindah mungkin lah, kelihatan semua baik-baik saja ya kan, termasuk Menteri Keuangannya si Janet Yellen bilang saya bekerja dengan baik ya, ekonomi cukup bagus, cukup kuat katanya. Kadang gue bingung loh lihat mereka ini ya, politisi kok nggak ada malunya ngomong. Kalau bagus kabinet Biden kalian kerja bagus, nggak mungkin ekonomi anjlok ya kan, itu pada tutup ya di tangan mereka semenjak si Biden ini dari menjabat ya 2020 sampai 2024 ini akhir itu berapa banyak yang ambruk perusahaan-perusahaan ya. Udah berapa banyak layoff. Cuma sekarang dia cookbook aja, buku, setelan-setelan buku. Sampai kapan? Ya nanti, ya Trump udah tahu jelek, tapi gua rasa dia nggak nyangka akan seburuk itu. Ini saya rasa nanti fakta banyak jelasnya terbuka, saya rasa nanti di bulan 2, bulan 3 gitu. Ini pusing Trump gimana mau nanganinya nanti. Baru dia pusing lihat, ya kan. Baru nanti fakta-fakta sebenarnya kondisi ekonominya baru ini. Trump yang makan ampas lah dari kerjaan mereka gitu. Nah gimana dia mau fixnya, nah itu. Jadi kalau saya lihat sih bulan 2, bulan 3 ini asli Trump akan sakit kepala ini. Akan banyak yang terbuka saya rasa. Sekarang kan dia belum masuk, menjelang inauguration ya dibuat kayak bagus. Nanti kalau Trump bilang, wah Trump mulai buka ininya, mereka bilang ya kan kami tinggal semua baik-baik, ya kan semua pada bagus katanya. Nah ini yang kelihatan akan terjadi. Kami waktu tinggalkan dolar kuat katanya, ya kan saham bagus, menguat, ya kan. Padahal sebenarnya udah rontok gitu, ya. Lihat semalam dia ini building permit hijau ya kan.
housing start hijau, ya kan? Nah, itu yang buat dolar menguat gitu. Kelihatan wah, kita bagus. Pada hijau di menjelang ini. Ya, kita lihatlah ya. Kondisi saat begini. Tapi ya yang jelas ya rasa kalau ada yang nunggu emas gitu, mungkin agak bisa turun dikit nanti setelah dia inauguration ya, dengan berita ini gencatan senjata antara Hamas sama Israel ya. Nanti terus dia juga habis ini dilantik, dia akan atur pertemuan juga, mungkin akan ketemu Putin juga ya. Mungkin juga mau ini bahas soal perang Ukraina, kesepakatan. Ya kita lihatlah, mungkin kalau agak bisa ada gencatan senjata untuk emas mungkin ya akan turun sih. Tapi ya masih belum kita tahu, karena nanti perang dagang juga, karena ya banyak hal lah. Satu sisi BTC untuk kripto ya mungkin akan menjambut sesaat ya, sesaat akan hijau, kelihatannya positif dimainkan ya, di inaugurationnya ya, di pelantikannya. Tapi saya pribadi nggak yakin akan terus berlanjut di kuartal ke-1 ini, di Februari akan semakin ini, apalagi ada yang mereka bilang akan ini bull cycle, dia Bitcoin reserve ini itu, saya sih nggak terlalu yakin ya. Ya akan positif inauguration, tapi setelah itu bisa aja di Februari Maret ini nanti berbagai hal keburukan yang ditutupi akan kebuka, yang akan bisa aja buat market anjlok. Jadi ya saran saya kalau yang dapat cuan, jangan lupa untuk TP bertahap ya. Jangan tergiur akan mau cuan sekian kali, ini akan bull cycle-nya apa super cycle ini tuh ya hati-hatilah, itu cuma masukan saya, tapi kembali ke diri pribadi masing-masing ya, sehingga jangan nanti menyalahkan saya. Di sini cuma sering saya buat ini walaupun dijuluki kakek beris, niat saya cuma ingatkan rambu-rambu, selalu di market harus pasang rambu-rambu, sama kayak Anda di jalan gitu ya, harus ada rambu-rambu. Kalau Anda nggak pakai rambu-rambu di market, Anda tabrak-tabrak, asal tabrak, bisa amsyong Anda. Amsyong aja nggak apa-apa, bisa modar, bangkrut. Tapi kalau kita selalu jalan dengan hati-hati, ya pantau rambu-rambu, ya mudah-mudahan selamat sampai tujuan, berkah gitu ya. Jadi kalau untuk hari ini dengan menguatnya BTC DOM, saya sih kalau mau scalping, tapi saya hari ini nggak scalping, ya. Udah ada rezeki lah. Minggu ini lumayan. Minggu ini dapat disau lumayan, 3 kali masuk, nggak ketendang minggu ini, ya. Kripto dapat tipis di scalping, ya not bad minggu ini dibanding minggu lalu ya. Minggu ini oke gitu, ada rezeki gitu ya, mudah-mudahan nanti minggu depan juga oke lah. Tapi minggu depan ini Senin ya, inaugurationnya, kita lihat gimana ininya. Jangan pula terjadi sell on news ya, menjelang itu maka mereka banting, bahaya juga ya. Tapi saya pribadi untuk BTC-nya saya rasa akan positif ya. Bisa aja dia ke 108 lagi ya, menjelang nanti inauguration. Pas dia ini kan sekarang posisi di, tadi dia nutup di ini udah balik 1034 ya. Tadi sempat drop ke 102800 ya. Cepet udah agak bantul balik. Ada jualan kali tadi.
Anyway, dia tadi nutup di 104 ya. Ya oke lah, posisi dengan BTC DOM yang menguat kembali di 56,7. Kalau mau scalping ya udah pasti saya cari short gitu ya, nggak cari long. Kecuali Habar bisa agak dipantau ya mungkin, atau di keep di 37, stay di situ. Mungkin Habar 37 38 stay posisi di situ ya. Nah itu Habar nggak bisa di trade kayaknya. Cari koin-koin lain lah yang semalam agak lumayan disorong karena dominance atau apa. Sebenarnya mereka posisi masih lemot ya. Nah itu boleh kita short, mau cari ini kayak Theta ini bisa di short ya. Saya buat video posisi $2.42, mungkin bisa turun dikit lagi dia dengan BTC DOM. Saya semalam agak ini udah kena tendang XDC. Sebenarnya saya pengen short balik sekali lagi, tapi saya pikir ya udah biarkan. Saya lebih kemarin lihat mencondong ambil long, akhirnya saya pilih ETC gitu. Padahal kalau saya short balik XDC dapat balik lumayan. Ya udah disyukuri aja lah, rezeki udah dapat ya, apalagi ya. Yang penting bersyukur, masih berkah, masih ada rezeki, dan sehat walafiat itu lebih penting. Oke, jadi begitu aja video di ini. Kita lihat, saya rasa minggu ini positif, nutup weekly candlenya saya rasa masih positif gitu ya. Weekly candlenya nutup hijau, inaugurationnya possible. Saya rasa disorong balik ke sekitar 108 ya. Kemarin kalau andai kata dia sampai di 108 nggak kuat nanjak lagi, bisa aja jadi double top. Nah itu juga satu ini ya, kita lihatlah, ikuti aja pergerakan marketnya day by day ya, baru kita lihat ininya. Jadi begitu aja video di hari weekend ini. Santai, enjoy your weekend, enjoy your luck, enjoy your cuan. Oke, salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.